Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang beriman, kali ini kita akan membahas tentang kisah wali Allah yang gemar membeli minuman keras dan mendatangi tempat pelacuran. Kisah wali ini terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Turki Utsmani bernama Murad Ahmad atau Murad keempat tahun 1612 sampai 1640. Sultan Murad keempat menceritakan kisah wali Allah ini dalam buku hariannya. Sultan Murad keempat merupakan raja yang dikenal sangat tegas dan bijaksana dan menegakkan hukum hingga tak memberi ampun bagi pelaku korupsi, peminum khamar, dan penikmat kopi dan tembakau. Saat itu, alkohol, kopi, dan tembakau dikenal sebagai simbol para pemberontak yang suka bermabuk-mabukan. Di dalam buku hariannya, Sultan Turki Murad keempat mengisahkan, pada suatu malam ia merasakan kegalauan. Karena ingin tahu apa penyebabnya, maka ia memanggil pengawalnya dan memberitahukan apa yang dirasakannya. Sultan berkata kepada pengawalnya, "Mari kita keluar sejenak." Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Mereka pun pergi hingga tibalah mereka di suatu lorong yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkan tubuh lelaki tersebut. Ternyata sudah tak bergerak karena sudah tak bernyawa. Namun orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya tak sedikit pun menghiraukannya. Sultan pun memanggil mereka. Mereka tak menyadari kalau orang tersebut adalah Sultan. Mereka bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Sultan menjawab, "Mengapa orang ini meninggal, tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapakah dia? Di mana keluarganya?" Mereka berkata, "Orang ini zindik, suka menenggak minuman keras dan berzina." Sultan Murad keempat menimpali, "Tapi bukankah ia termasuk umat Nabi Muhammad SAW? Ayo, angkat jenazahnya, kita bawa ke kediamannya." Mereka pun membawa jenazah lelaki itu ke rumahnya. Melihat suaminya sudah tak bernyawa, sang istri pun menangis sejadi-jadinya. Orang yang membawa jenazahnya langsung pergi. Tinggallah sang sultan dan kepala pengawalnya dalam tangis sang istri yang menjadi-jadi. Sang istri lalu berucap kepada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang soleh." Mendengar ucapan itu, Sultan Murad keempat kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab, "Saya sudah menduga pasti akan terjadi seperti ini. Setiap malam suamiku keluar rumah
pergi ke toko-toko minuman yang menjual minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah, lalu ditumpahkannya ke dalam toilet sambil berkata, "Aku telah meringankan dosa kaum muslimin." Dia juga selalu pergi menemui para pelacur. Mereka memberi uang. Dia juga selalu pergi menemani para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, "Malam ini kalian sudah dalam bayaranku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi." Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, "Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam." Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu memilih khamar dan menemui pelacur, lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir, kata sang istri. Suatu hari istrinya pernah berkata kepada suaminya, "Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang memandikan jenazahmu, mensalati dan menguburkan jenazahmu, karena mereka mengira kamu bermaksiat setiap hari." Suaminya hanya tertawa dan berkata, "Jangan takut, bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama dan para wali." Mendengar itu, Sultan Murad keempat pun menangis. Ia berkata, "Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad keempat. Besok pagi kita akan memandikannya, mensalatkannya, dan menguburkannya." Akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah laki-laki itu dihadiri oleh sultan, para ulama, para wali Allah, dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kampung tersebut atau kota tersebut, sesuai dengan yang dikatakan oleh wali Allah ini, yang mengatakan dia akan disolati oleh sultannya kaum muslimin dan para ulama dan para wali. Hal itu terbukti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.